siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu minta tolong dulu ya pembahasan disiapkan. Siap, Dok. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pada nggak semangat nih. Iya, Ibu. Belum makan siang, Ibu. Oke, sebentar ya. Nanti habis belajar Ibu, langsung deh kalian makan siang. Iya, baik. Sebelumnya ada nggak yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu? Hadir semua? Iya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Oke, hari ini kita mau belajar SKI ya anak-anak. Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, kemarin kita bahas materi apa? Tentang masa pemahaman sampai bentuknya Bani Umayyah 1 Bu. Ya, nah melanjuti dari materi yang minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Perang salib. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang perang salib. Nah, sebelumnya anak-anak semua, apa yang terpikirkan di benak kalian nih ketika mendengar materi ajar kita nih tentang hari ini tentang perang salib? Yaitu peperangan antara kaum muslimin dan kaum Kristen pada masa itu atau Nasrani. Iya benar. Tapi kalian mikir nggak sih kenapa sih perang ini disebut dengan perang salib gitu? Karena apa? Belum, Bu. Tahu. Tentunya ya dari bacaan perang salib aja kita udah mikir bahwa perang ini pasti dilakukan oleh umat Kristen. Benar. Jadi perang salib ini adalah perang yang dilakukan oleh umat Kristen, yang mana perang ini disebut juga dengan Crusade dalam bahasa Prancis ataupun bahasa Spanyol, di mana perang ini mengatasnamakan agama, gitu anak-anak, atau Crusade ya. Nah, kemudian kalian tahu nggak sih kan perang salib ini disebut juga dengan perang agama atau perang yang mengatasnamakan agama Kristen. Iya. Nah, selain mengatasnamakan agama, jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perang salib, yaitu adanya faktor ekonomi, politik, dan juga faktor agama. Nah, jadi sebelumnya Ibu mau sambil cerita ya, kalian simak ya. Iya, baik, Bu. Jadi pada abad ke-11 Masehi, nah orang-orang Kristen itu mengalami keterpurukan. Jadi umat Kristen pada abad ke-11 itu mereka mengalami kemiskinan, keterpurukan. Jadi hanya beberapa orang yang memiliki jabatan atau memiliki harta yang lebih. Nah, sedangkan pada waktu itu, pada abad ke-11, umat Islam mengalami masa peradaban atau kejayaan. Jadi pada masa itu bertolak belakang dengan umat Kristen. Umat Kristen pada waktu itu mengalami keterpurukan, kemiskinan, sedangkan umat Islam itu malahan mengalami kemajuan, peradaban keemasan. Bahkan sampai pada ke abad pertengahan itu umat Kristen itu menyebut negara Islam di Timur Tengah sebagai negara 1001 malam yang memiliki kemakmuran, keamanan. Jadi mereka itu kayak pokoknya maju gitu. Gimana ya? Umat Kristen tuh menilai umat Islam di timur sana itu pokoknya mereka iri gitulah kepada umat Islam. Nah, iya. Terus walaupun umat Islam pada masa itu
ataupun peradaban yang mengalami kemajuan tidak lepas dari masalah juga. Jadi ada masalah juga di internal, masalah internal dari negara Islam. Nah, pada abad pertengahan itu luas negara atau wilayah umat Islam itu dari timur, dari Asia Timur sampai dengan Spanyol Barat. Wow. Sangat lebar kan? Iya. Karena pada waktu itu umat Islam telah berhasil menduduki negara-negara bagian barat. Nah, selanjutnya itu karena kemajuan umat Islam tersebut, umat Kristiani iri kan mereka kepada umat Islam. Terjadilah perang. Nah, awalnya itu adalah perang yang terjadi di antara Bani Saljuk dengan Romawi Bizantium. Nah, itu dipimpin oleh Sultan Aslan. Jadi perang itu umat Muslim yaitu Bani Saljuk. Nah, mereka itu terdiri dari 20.000 pasukan yang melawan Romawi Bizantium yang jumlahnya lebih banyak 10.000. Tapi pada waktu itu umat Islam memenangi perang tersebut gitu. Padahal 20.000 sama 10.000 jauh banget kan bandingannya. Iya. Nah, kemudian walaupun umat Islam berhasil mengalahkan bangsa Romawi, terus juga mereka menahan kaisarnya, tapi umat Islam memiliki kebaikan gitu. Jadi dia tetap membebaskan raja Romawi tersebut. Nah, kemudian karena perang tadi yaitu Bani Saljuk dengan Romawi Bizantium, yang akhirnya dimenangi oleh umat Islam ataupun Bani Saljuk, bangsa Kristen atau umat Kristen, akhirnya dari perang inilah yang memunculkan terjadinya perang salib gitu anak-anak. Jadi perang salib itu muncul karena bangsa Kristen Romawi itu mereka iri dengan kejayaan umat Islam. Bertambah lagi terjadi perang ini, mereka tambah iri, tambah ingin mengadakan terjadinya perang salib gitu. Umat Kristen juga semakin benci dengan umat Islam karena telah merebut Baitul Maqdis gitu. Nah, tadi itu adalah latar belakang terjadinya perang salib ya anak-anak semua. Sebelum kita masuk nih ke terjadinya perang salib, ada yang mau ditanyakan nggak dari latar belakang tadi? Cukup, insyaallah Bu. Cukup? Ya. Oke. Jadi tadi kan kita udah bahas tentang latar belakang terjadinya perang salib. Itu terjadi karena perang yang dilakukan oleh umat Islam yaitu Bani Saljuk, perang dengan Romawi Bizantium yang kemudian dimenangi oleh umat Islam. Nah, itu menjadi latar belakang ataupun munculnya terjadinya perang salib karena pada saat itu umat Islam tumbuh kebencian mereka karena Islam memenangi peperangan tersebut. Jadi bangsa Romawi meminta bantuan kepada umat Kristen yang ada di Spanyol, Jerman untuk bersatu. Nah, sehingga terjadilah perang salib ini ataupun Crusade. Nah, perang salib ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, ada periode pertama yaitu masa penaklukan terjadi pada tahun 1009 sampai dengan 1144 Masehi. Nah, perang salib pertama yang dilakukan oleh bangsa Romawi dan bangsa Kristen pada waktu itu dipimpin oleh Pierre Lamite. Namun pada perang pasukan tersebut itu mengalami kegagalan. Kenapa? Karena sistem perang yang kurang terorganisir. Nah,
selanjutnya mereka melaksanakan perang yang kedua. Perang yang kedua ini dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Nah, dengan pemimpin yang kedua ini ternyata dia sistem pertahanan, sistem strategi peperangannya juga lebih dimaksimalin lagi, lebih terorganisir, sehingga mereka berhasil melawan umat Islam ataupun umat Muslim. Nah, pada periode pertama ini bangsa-bangsa umat Kristen berhasil menduduki sebagian wilayah yang telah dikuasai umat Islam, seperti wilayah Edessa. Nah, salah satu wilayah Edessa ini kemudian oleh umat Kristen mereka membangun kerajaan Latin pertama. Jadi kerajaan Latin pertama itu dibangun di kota Edessa ini atau wilayah Edessa. Kemudian setelah menduduki wilayah tersebut, mereka melakukan peperangan lagi, yang mana mereka berhasil merebut tanah suci ataupun Yerusalem. Nah, jadi pada periode pertama ini umat Islam mengalami kekalahan. Jadi perang salib pada periode pertama itu bangsa Kristen mengalami keberhasilan, gitu. Paham nggak sama yang ini jelasin? Paham ya? Lanjut ke periode selanjutnya, periode kedua, yaitu reaksi umat Islam yang terjadi pada tahun 1144 Masehi sampai 1192 Masehi. Nah, pada periode kedua ini muncul pemimpin Muslim ataupun salah satu tokoh Muslim yang bernama Imanuddin Zanki. Nah, dengan pemimpin tersebut pada perang salib selanjutnya umat Islam berhasil mengalahkan pasukan umat Kristen. Namun keberhasilannya tersebut tidak lama. Imanuddin Zanki wafat. Nah, dari wafatnya itu perang-perang selanjutnya digantikan oleh anaknya, yaitu yang bernama Nuruddin Muzaki. Nah, beliau ini ternyata memiliki kemampuan perang yang tinggi. Jadi sehingga perang-perang selanjutnya melawan umat Kristen juga berhasil dimenangi oleh anaknya ini yang bernama Nuruddin Muzaki. Kemudian tokoh Muslim lainnya pada periode kedua ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kan pada periode pertama kan Yerusalem berhasil direbut sama umat Kristen ya. Nah, pada periode kedua ini perang yang terjadi antara umat Muslim dan umat Kristen yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi mengalami keberhasilan. Jadi salah satunya Yerusalem kembali lagi direbut oleh umat Muslim dengan pemimpin Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kesimpulannya periode kedua ini umat Kristen gagal ataupun mengalami kekalahan dalam perang salib periode kedua. Jadi nggak berhasil ya. Jadi bangsa kita nih yang menang pada periode yang kedua ini. Wow. Oke, selanjutnya pada periode ketiga ataupun periode terakhir, yaitu periode kehancuran. Kenapa disebut periode kehancuran? Karena pada saat itu pada tahun 1193 Masehi sampai 1291 Masehi, nah pasukan-pasukan salib ataupun pasukan-pasukan umat Kristen itu mereka mengalami perpecahan ataupun kehancuran yang mana disebabkan oleh politik. Mereka sama seperti yang umat Islam tadi yang ibu jelaskan, ini juga kekalahan mereka ini disebabkan karena perebutan kekuasaan, sehingga mereka nggak fokus sama perang yang mereka adakan. Jadi kesimpulannya pada periode ketiga ini umat Islam kembali memenangi atau menduduki daerah-daerah yang telah dikuasai oleh umat Kristen. Ya, oleh umat Kristen. Nah, selanjutnya jadi pokoknya perang salib ini terjadi selama kurang lebih 200 abad, yaitu pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-13. Lama banget ya kan? Nah, yang mana
Intinya perang salib ini dominannya dimenangi oleh umat Islam ataupun umat Muslim. Jadi walaupun yang mengadakan atau yang mengajak perang ini umat Kristen, tapi yang tetap dimenangi oleh umat Muslim. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ternyata walaupun perang ini dimenangi oleh umat Muslim, lebih banyak dimenangi umat Muslim. Nah, dampak dari umat-umat Kristiani juga mereka mengalami dampak-dampak positif seperti kayak menambahnya lapangan perdagangan, karena pada masa periode pertama ketika mereka berhasil menduduki sebagian wilayah Islam, mereka belajar di sana. Mereka belajar berdagang, kemudian mereka juga belajar bertani yang benar, terus juga mereka mempelajari kesenian, dan masih banyak lagi lah pokoknya yang membuat mereka juga berdampak positif dari perang, walaupun umat Kristen ini telah mengalami kekalahan. Jadi gitu ya anak-anak, kesimpulan dari perang salib ini adalah dimenangi oleh umat Islam, lebih baik dimenangi oleh umat Islam. Oke, selanjutnya materinya itu bukan sampai di sini. Anak-anak semua ada yang ingin bertanya nggak? Atau ada yang kurang paham dari materi yang dijelaskan tadi? Boleh angkat tangan. Cukup? Yes. Kita gimana? Jelas nggak yang ibu jelasin? Jelas Ibu. Jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, karena ibu lihat jam kita udah mau habis ya. Iya Ibu. Oke, karena ibu sebenarnya mau mengadakan kuis dari materi hari ini, ibu jadikan pekerjaan rumah aja ya. Iya Ibu. Oke. Jadi tugas kalian di rumah adalah meresum kembali apa yang telah ibu jelaskan tadi, kemudian minggu depan dikumpulkan ke ketua kelas untuk ke ibu, oke? Baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi yang ibu sampaikan bermanfaat dan kalian juga mengerti ya anak-anak. Baik Bu. Bu. Ya udah, kalau gitu udah pada lapar ya? Sudah Ibu. Siang. Ya, langsung aja deh ketua kelas siapkan doa terlebih dahulu. Semua siang berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum